Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faklin dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Komputer. Saya akan mendemokan beberapa proyek yang sudah saya lakukan. Pada awal Flutter, atau mempelajari Flutter, saya membuat sebuah form, yaitu mahasiswa dan program studi. Dan di sini ada dua jenis string, yaitu nama dan prodi, dan jadikan final MHS sebagai text editing controller dan prodi. Setelah itu membuat fungsi void set data mahasiswa dengan nama sama dengan nama mhs.text, prodi sama dengan prodi mhs.text. Setelah itu kita akan turun pada widget build. Saya memakai return scaffold dengan body center. Saya memakai scaffold yang terdapat dua text field. Jika dua text field diisi dan ditekan submit, maka data akan terpanggil pada bagian bawah. Baiklah, pada project selanjutnya saya membuat sebuah string up member yang menggunakan kontainer. Dan di dalam kontainer terdapat sebuah card yang menampung 4 text field, yaitu email address, username, password, dan confirm password. Dan juga ada elevated button untuk sync up. Pada project kali ini terdapat validasi ketika tidak diisi akan keluar debug print. Ada username, email, password, dan confirm password. Seperti ini akan keluar, yaitu sebuah debug print di bawah please enter your email address. Dan ketika email diketik tanpa menggunakan Gmail, akan keluar debug print, yaitu please enter valid email address. Kalau kita tambahkan mail.com, maka email akan dianggap benar. Dan pada username setidaknya memiliki 8 karakter. Dan pada password dan confirm password terdapat enkripsi sehingga password yang kita ketikkan tidak akan terlihat. Dan jika password berada di bawah 6 karakter, dan jika password dia 6 atau di atas 6 karakter, maka password akan diterima. Jika dikurang 1, maka akan keluar debug print, itu password at least 6 karakter. Pada confirm password kita harus menyamakan dengan password. Itu 1, 2, 3. Password akan berhasil. Jika terdapat kesalahan, akan keluar debug print password at least 6 karakter. Debug print seperti ini didapatkan dari validator yang terdapat if dan return. Jika password null, akan keluar password is required. Jika value sama dengan length di bawah 6 atau password hanya ada 6 bawah, maka akan keluar password at least 6 karakter. Dan jika semuanya tidak terpenuhi, maka akan return null atau tidak menampilkan apapun. Baiklah, pada project selanjutnya saya mencoba membuat sebuah splash screen dengan time sebanyak 3 detik. Yang bisa kita lihat pada home, terdapat var duration dan sama durasi sama 3 detik. Setelah splash screen 3 detik, akan masuk kepada card image.
Di card image akan terdapat gambar, titel, dan juga sebuah deskripsi, dan di kanannya ada sebuah tanda untuk ke detail. Dan sebelum kita masuk pada gambar, kita perlu menyiapkan gambarnya, membuat sebuah folder image, dan masuk kepada pubspec.yam. Dan kita harus menginputkan gambar yang tadi kita masukkan. Setelah itu kita klik pubget. Setelah pubget berhasil, baru card atau baru image bisa kita panggil pada card image. Pada card image, kita memakai list style untuk menampilkan gambar dan teks pada satu baris. Terdapat leading sebagai gambar dengan memanggil widget image asset. Terdapat leading sebagai gambar dengan cara memanggil image.asset dan memanggil image/mobil.png, dan kita bisa mengatur height dan width. Setelah itu akan ada title sebagai judul, dan bawahnya ada subtitle untuk sebagai deskripsi. Setelah deskripsi akan terdapat trailing sebagai icon pada tampilan sebelah kanan. Pada project berikutnya, saya mencoba membuat share data student dengan menambahkan text controller dan text editing controller. Text controller dipanggil dengan controller, text editing controller dipanggil pada dalam text field. Text editing controller berfungsi sebagai pengumpul data yang kita input pada text field. Contohnya, saya akan ketik nama saya. Dan jika semua sudah diinput, kita send data, akan berpindah halaman pada student record. Dan data kita inputkan tadi akan dipanggil seperti di bawah. Pada project selanjutnya, saya membuat sebuah list data user menggunakan hosting dari 00 web host. Pada 00 web host, saya memakai satu database, yaitu phpMyAdmin. Pada phpMyAdmin terdapat dua tabel, yaitu user dan hardware. Dan di user akan terdapat sebuah tabel yang berfungsi menampung data yang akan ditampilkan. Kembali ke project. Pada awal running, tidak akan terlihat dan menunggu beberapa saat untuk menampilkan data. Dan pada list user terdapat delete, update, dan pada list user terdapat nama dan Gmail, dan juga terdapat delete dan update. Untuk mengupdate data, kita bisa klik tambah di sini, menambahkan. Dan jika sudah diupdate akan langsung clear, kita bisa langsung kembali. Dan jika belum masuk, kita bisa refresh sebentar. Dan data yang kita masukkan tadi sudah ada. Dan kita juga bisa cek pada 00 web host.
Fungsi berikutnya yaitu fungsi delete. Saya akan mendelete data yang saya masukkan tadi. Nah, kita coba refresh. Data yang saya delete tadi tidak akan ditemukan atau akan terdelete. Untuk fungsi pada 00 web host saya memakai public HTML, dan setiap fungsi akan ada sebuah fungsi di PHP. Dan cara untuk mengambil fungsi tersebut kita bisa memakai ini dengan view, dan jika kosong kita berarti sudah tadi, dan kita memasukkan pada string URL. Pada project berikutnya saya mencoba membuat produk list yang memakai sebuah grid view, dan pada list akan terdapat gambar, detail, deskripsi, dan harga. Dan pada teks di sini saya membuat sebuah kelas yaitu items, yang dimana items ini bernilai array. Untuk memanggil item ini kita hanya perlu memanggil index. Cara pemanggilan index yaitu dengan items, kelas yang tadi, dan kita index dan pilih index keberapa. Misalnya untuk judul kita memakai indeks pertama, atau pada array hitungnya akan menjadi 0. Pada project berikutnya saya mencoba memakai API dari AWS. Untuk login saya menggunakan username dan password yang sudah ada pada PHP MyAdmin. Setelah login akan ada menu dashboard, dan pada dashboard kita bisa memilih home, notifikasi, dan setting. Dan pada ini masih kosong pada notifikasi dan setting. Kembali ke home. Di home kita bisa mengklik user. Kita bisa kembali pada project sebelumnya. Untuk API, saya masih dalam proses pembelajaran API AWS. Dan API yang saya pakai pada project ini adalah API yang saya dapatkan dari teman saya. Sekian demo project dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.